Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Yosefa, kelas A113, program studi Pendidikan Guru PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan perkembangan sosial emosional anak usia dini di tempat saya bekerja. Saya memiliki murid laki-laki TK usia kelompok B, yaitu 5-6 tahun. Murid saya ini memiliki masalah lambat dalam belajar dan sulit mengingat pembelajaran, dan membuat dirinya merasa rendah diri dan malu bergaul. Selain itu juga, sebagian besar teman-teman sekelasnya adalah anak-anak yang aktif bergerak dan bermain, sehingga membuat dirinya merasa tertinggal dari teman-temannya. Berdasarkan kondisi ini, dapat dianalisis bahwa kondisi anak saat ini mengalami 3 hambatan utama. Yang pertama, lambat belajar dan sulit bergaul. Ini masuk ke ranah kognitif, tapi dampaknya langsung ke sosial emosional. Karena sulit mengikuti pembelajaran, anak jadi sering merasa gagal. Masalah yang kedua yaitu rasa rendah diri dan malu bergaul. Anak sudah mulai membandingkan diri dengan teman. Sesuai capaian pembelajaran usia 5-6 tahun, anak seharusnya mulai mengenali emosi diri dan berani berinteraksi. Tapi pada anak ini, emosi malu dan takut salah lebih dominan sehingga dia menarik diri. Masalah yang ketiga adalah dia merasa tertinggal karena teman-temannya aktif. Lingkungan kelas yang sangat aktif membuat anak yang lambat gerak dan berpikir merasa jadi tidak nyambung. Ini bisa memicu social withdrawal atau menghindar dari interaksi. Nah, hubungannya dengan capaian sosial emosional PAUD, di mana capaian pembelajaran sosial emosional usia 5-6 tahun menuntut anak untuk mampu bekerja sama dalam kelompok kecil, mengenal dan mengekspresikan emosi dengan kata-kata, menunjukkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, serta menghormati teman dan menunggu giliran. Untuk poin yang terakhir, menghormati teman dan menunggu giliran, anak ini tidak mengalami kesulitan dan sudah melakukan dengan sangat baik. Tetapi pada poin 1, 2, dan 3, anak belum mencapai perkembangannya pada poin 1, 2, 3 ini. Penyebabnya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena rasa percaya diri yang rendah akibat kesulitan belajar. Dia merasa aku tidak bisa nanti ditertawakan, jadi lebih aman untuk diam. Nah, dampak dari masalah ini jika tidak segera ditangani adalah anak akan makin menghindari interaksi sehingga keterampilan sosialnya menjadi tidak terlatih. Kemudian yang kedua, rasa rendah dirinya akan terbawa hingga ke jenjang SD. Anak akan menjadi takut bertanya, takut salah, dan sebagainya. Kemudian anak juga bisa dianggap pendiam atau tidak peduli, padahal sebenarnya dia sedang merasakan cemas. Nah, kemudian kita analisis penyebabnya berdasarkan faktor internal, bahwa kecepatan proses kognitif lebih lambat daripada teman sebayanya. Ini membuat anak sulit mengikuti ritme kelas yang cepat. Kemudian faktor emosional. Pengalaman gagal yang berulang membuat anak mengembangkan self-talk yang negatif, bahwa berpendapat bahwa aku bodoh, aku tidak bisa seperti teman-teman, dan lain sebagainya. Yang kemudian faktor lingkungan, di mana kelas didominasi oleh anak yang aktif sehingga kurang ada ruang untuk anak yang butuh waktu lebih lama dalam merespon. Kemudian solusi pemecahan masalah yang bisa dilakukan oleh guru atau yang saya lakukan adalah dengan membangun rasa aman dan percaya diri anak dulu, baru kemudian mendorongnya untuk kembali berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, dengan penguatan rasa aman dan diterima ini dengan cara memberi pujian secara spesifik, memuji proses belajarnya, bukan hasil dari belajarnya. Seperti, oh bagus sekali, kamu sudah mau mencoba sampai selesai gitu, bukan hanya sekedar kamu pintar, kamu tidak pintar, atau gimana ya. Kemudian cara yang kedua, dengan memastikan bahwa saya dan teman-temannya tidak saling membandingkan. Selalu berpendapat bahwa setiap anak itu punya kecepatan belajar yang berbeda-beda dan tidak membandingkan dengan temannya.
Kemudian cara yang saya lakukan yang ketiga adalah memberinya peran kecil di dalam kelas yang sudah pasti bisa dia lakukan, seperti membantu saya membagikan krayon kepada teman-temannya atau membagikan buku cerita, sehingga dia merasa bahwa oh dia bisa melakukan, dia bisa diberikan ruang untuk belajar, dia diberikan kesempatan gitu. Jadi akan terbangun rasa percaya dirinya. Kemudian cara yang kedua dengan membuat kelompok kecil yang homogen, yang sama atau sifatnya mendekati dirinya, yaitu dengan memisahkan sementara anak-anak yang karakternya tenang dan tidak terlalu aktif, sehingga anak ini akan lebih berani bicara dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan dirinya, dengan yang tidak terlalu aktif gitu. Karena jadinya dia tidak tenggelam di antara anak-anak yang aktif. Bisa juga dengan menggunakan buddy system atau learning buddy gitu, dengan teman yang berpasangan, memasangkan dengan teman yang sama gitu, cara belajarnya tenang dan bisa mengimbangi dia gitu. Terus yang saya lakukan yang ketiga adalah dengan latihan mengenali dan mengekspresikan emosi anak tersebut. Gunakan kartu emosi dan bertanya bahwa apa yang dia rasakan hari ini. Misalnya, perasaan kamu hari ini bagaimana? Apakah kamu senang? Apakah kamu sedih? Apakah kamu kesal? Apakah kamu marah? Gitu. Terus tanyakan kenapa seperti itu, gitu. Dan selalu tanyakan setiap hari. Kemudian validasi perasaannya. Oh, kamu merasa malu. Malu itu wajar loh, ibu juga pernah merasa malu gitu. Ini akan membuat anak merasa dimengerti gitu. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan memodifikasi kegiatan kelas, yaitu memberikan waktu ekstra untuk anak dalam menyelesaikan tugas. Tidak memaksakan anak untuk mengikuti ritme belajar anak-anak lain yang lebih aktif daripada dia. Kemudian juga dengan membuat kegiatan yang tidak terlalu mengandalkan kecepatan, misalnya menyusun puzzle, meronce, atau kegiatan sensori. Ini akan memberi ruang kepada anak untuk membangun percaya dirinya dan memberikan rasa percaya diri bahwa oh aku bisa melakukan ini gitu. Kemudian cara yang kelima atau yang terakhir yaitu dengan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Minta kepada orang tua untuk tidak membandingkan anak ini dengan siapapun, dengan kakaknya, dengan teman-temannya gitu. Tidak boleh, karena setiap anak itu berbeda. Kemudian menyarankan kegiatan di rumah seperti yang dilakukan di sekolah tadi, seperti puzzle, meronce, hal-hal yang tidak berhubungan dengan kecepatan belajar. Nah, kesimpulan dari masalah ini adalah bahwa masalah utama anak ini bukan pada kemampuan sosial, tapi rasa percaya diri yang turun dikarenakan dia lambat dalam belajar. Begitu rasa aman dan percaya dirinya sudah terbangun, maka kemampuan sosial emosionalnya akan dengan sendirinya ikut berkembang dan berubah. Dan fokus utama guru atau saya sekarang adalah menjadi tempat yang aman untuk anak itu di dalam kelas, bahwa anak itu bisa bercerita apa saja dengan saya. Ketika dia tidak bisa, dia bisa datang kepada saya dan meminta bantuan, seperti itu. Gitu saja berbagi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.